Ini cerita tentang perempuan-perempuan dengan masa lalu yang kelam. Ada yang membuang ijazah SMA-nya, ada yang turun langsung ke jalan ketika terjadi konflik di Ambon, dan ada pula yang minum racun akibat tidak tahan menghadapi cobaan hidup. Tetapi dengan pengalaman pahit mereka di masa lalu, mereka terbentuk menjadi perempuan-perempuan tangguh. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mari kita sambut Suparjiem. Ya, Ibu Suparjiem, terima kasih. Silakan duduk. Anda berasal dari mana? Kampung banget, karena Bu, itu nggak usah dijelasin, udah kelihatan dari wajahnya. ya kebetulan saya dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Wareng, Wonosari, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jadi pendidikan terakhir sampai tingkat apa ya? Tingkat SMA. Kalau tadi saya udah jelaskan, kenapa Anda buang ijazah SMA Anda waktu itu? Iya, sebetulnya waktu itu kan kalau mau cari pekerjaan saja masih mudah dan gampang. Tapi begitu saya melamar pekerjaan sekali dua kali nggak ada. Dengan ijazah itu? Ya. Nggak diterima? Nggak diterima. Oh, jadi Anda kecewa ini sebenarnya ya? Ya, kurang lebih gitulah. Anda buang kemana ijazahnya? Kalau ya pokoknya dibuang aja ya? Dan tidak pernah ditemukan lagi? Enggak. Saya pernah menemukannya jadi bungkus kacang gitu. Bisa juga. Satu waktu Anda kepengen melanjutkan ke pendidikan tinggi nggak bisa ya? Iya. Kapok mau kapan? Iya, betul. Sekarang kan Bu Suparjiem ini dikenal sebagai pahlawan atau pendekar pangan lokal ya. Jadi Anda menggali, memperkenalkan dan mendorong orang-orang untuk menghargai martabat pangan lokal, artinya makanan-makanan yang khas di daerah tersebut, begitu ya. Nanti ceritakan ya, kenapa Anda begitu konsisten, begitu gigih, ya. Apalagi di daerah Anda katanya Anda memperjuangkan agar tiwul bisa punya derajat yang tinggi. Padahal tiwul itu identik dengan kemiskinan. Betul, betul. Nah, kenapa nanti Anda cerita ya, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Tak sukui sego jagung yen mandrong tak sili kabeh gunung syukur bisa nyawang gunung desa Daerah Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal sebagai daerah yang kering dan tandus. Petani dapat menanam padi saat musim hujan saja. Ketika musim kemarau, mereka menanam palawija dan umbi-umbian seperti gadung, singkong, gembili, dan ganyong. Melihat potensi umbi-umbian di sekitar tempat tinggalnya di Dusun Wareng, Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Suparjiem mengajak ibu-ibu untuk mengolahnya menjadi produk makanan di antaranya keripik dan kerupuk, sehingga memberi nilai tambah. Banyak membantu kami sebagai kelompok menur. Beliau mengusulkan untuk menanam umbi-umbian, untuk membuat bahan makanan dari tepung, dari umbi-umbian itu untuk dibuat tepung, terus dibuat sari makanan untuk makanan sehari-hari.
Selain mengolah umbi-umbian, lewat kelompok wanita tani menur yang didirikannya pada tahun 1989, Suparjiem dan anggotanya juga menanam umbi-umbian dan mengadakan kegiatan simpan pinjam agar warga tidak terjerat rentenir. Dalam berbagai kesempatan diantaranya lewat kegiatan posyandu, Suparjiem sering mengkampanyekan pentingnya makanan alternatif selain padi, yakni umbi-umbian. Saat ini, Suparjiem juga menjadi ketua kelompok tani Desa Wareng yang membina 18 kelompok tani. Selain membina kelompok tani di desanya, Suparjiem juga membina para petani di daerah lain, diantaranya di Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Ia juga sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar tentang ketahanan pangan. Kelompok tani dari daerah lain juga sering datang ke Desa Wareng untuk mengadakan studi banding. Lewat kelompok wanita tani menur, Suparjiem bercita-cita mendirikan rumah makan yang menunya olahan bahan makanan lokal. Ya, Bu Suparjiem, katanya ada pengalaman masa lalu Anda ketika duduk di bangku SD yang membuat Anda kemudian berpikir ulang untuk makan nasi. Apa yang terjadi ketika masa SD dulu? Waktu itu sering ada yang namanya porseni. Itu teman-teman itu kalau membawa bekal kan masih diwul. Tapi saya berhubung Sudah lebih sejahtera? bukan, orang tua saya kan PNS. Waktu itu PNS itu dapat Jatah beras? Beras Oh, waktu jadi itu. anaknya- Jadi saya selalu kalau bawa bekal nasi, tapi teman-teman tiwul. Tapi saya malah nggak makan nasinya itu. Saya Karena? karena kok ya bisa ya teman-teman saya itu tiwul terus lauknya cuma sambal kambil sama kalau bahasa desa saya pencok deli. Terus apa konteks cerita ini dengan kehidupan Anda sekarang ini? Terus itu teman-teman saya itu kan kasihan. Saya kalau dikasih dibawain nasi sama ibu saya, Iya. suatu rantang besar itu. Padahal kalau zaman dulu makannya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu itu makannya banyak, beda dengan zaman sekarang, makannya sedikit. Nah itu saya bagi-bagi terus saya juga makan tiwul. Dari kecil memang kayaknya itu lebih enak makan tiwul. Oh iya iya. Oke. Lauknya kalau teman-teman ya itu tadi pencok kedelai, tapi kalau saya sudah digoreng ke tempe, sudah didadar ke telur. Jadi keadaan ibu waktu itu lebih baik lah kalau Lebih baik, dilihat ya. iya. Kalau ukuran nasi dulu dianggap lebih punya martabat yang lebih tinggi dari tiwul, Iya. jadi ibu lebih baik kehidupannya. Ya. Saya dengar Anda makan gaplek dan tiwul itu zaman dulu ya, dan Anda sekarang mengangkat harkat dan martabat gaplek dan tiwul. Ya. Tapi mungkin sebagian dari kami di sini kan bukan dari Jawa atau nggak ngerti gaplek dan tiwul itu apa sebenarnya. Ya. Kalau gaplek itu sebetulnya kan singkong basah yang dikupas, lalu dijemur, dikeringkan. Terus kalau mau dibikin tiwul itu ditumbuk tadi, lalu dikukus. Makan gaplek atau tiwul itu sehat enggak sih? Itu sehat karena karbohidratnya lebih tinggi dibanding dengan nasi. Apa kelebihan tiwul, gaplek itu dibandingkan beras atau nasi? Kalau menurut saya sendiri, mungkin kalau perut orang lain saya nggak tahu. Iya, iya. Itu lebih lama kenyangnya. Jadi kalau nasi mungkin 4 jam itu sudah terasa lapar. Lapar lagi. Ya, tapi kalau makan tiwul lebih dari 4 jam masih bertahan. Oh, berarti cocok buat yang pakai baju biru ini, Bu. Iya. Mereka sekarang cepat lapar, Bu. Padahal makannya banyak. Jadi nanti kita kasih tiwul aja ya, Bu. Iya, bisa. Oke, jadi tiwul itu kenyangnya lebih lama. Iya. Tapi kandungan-kandungan lainnya berbanding nasi? Iya, jelas itu menurut saya lebih sehat karena itu kan perlakuannya hanya tanaman numpang, bukan tanaman khusus kayak padi. Jadi kalau padi kita pupuk pakai kimia, kalau itu nanti kena hama kita
semprot pakai kimia. Tapi kalau singkong itu hanya tanaman nunut. Jadi Nggak dia pernah harus tidak ada perlakuan dirawat. khusus untuk memupuk kimia. Jadi lebih sehat. Iya. Ini umbi-umbian soalnya Iya. ya. Baik, pantas saya lihat Anda sehat sekali hari ini ya. Amin, alhamdulillah. Nah, tentu tidak mudah kalau Anda cerita bagaimana upaya Anda untuk kembali mengubah pola pikir masyarakat tentang nilai tiwul atau umbi-umbian ya. Karena selama ini kami menganggap makanan pokok yang bermartabat adalah makan nasi. Kalau makan tiwul itu pasti dalam kondisi lagi susah. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengangkat harkat dan martabat makanan-makanan lokal? Nanti cerita, sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Ibu dapat penghargaan ya dari salah satu LSM internasional, NGO. Penghargaan apa itu, Bu? Ya cuma penghargaan. Cuma sombong.